Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur dengan saya Mata Channel. Terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan menjadi keberkahan. Bagi yang belum, monggo di subscribe-nya. Tentang apa ini? Masalah yang nggak pernah habis, ya kan? Nah, soalnya kan ini insya Allah sudah menjelang detik-detiknya lah, katakan seperti itu. Detik-detiknya menjelang beliau muncul di tengah-tengah kita. Ini akan membahas tentang insya Allah tentang kitab-kitab, ya kan? Kitab-kitab itu ada tersimpan di insya Allah di Lauhul Mahfuz, ya kan? Hanya beliau lah yang bisa, termasuk Nabi dan Rasul, insya Allah bisa seperti itu. Waktu beliau, ya kan, memasuki pintu, ya kan, pintu kitab-kitab, mulai menerangkan kitab itu, mulai menerangkan soal penciptaannya Allah Ta'ala, ya kan. Allah menciptakan semua, ya kan, tentang alam jagat raya ini ada di, insya Allah ada di sana. Sebuah kitab seperti apa ya, perpustakaan, dikelilingi satu ruangan itu kitab semua, dari semenjak penciptaan awal, ya kan. Allah itu menciptakan awalan jagat semesta alam raya, ya kan. Ya, Nabi Adam, Iblis juga tercatat di sana semua di kitab itu. Tempatnya itu, ruangannya itu ya seperti perpustakaan lah. Sekelilingnya memang buku. Nah, dari kitab apapun yang ada di dunia ataupun yang berada di dunia lain, ya kan, Allah kan menciptakan berbagai alam, ya kan. Salah satu kita di sini ini, ya kan, alam bumi, alam nyata seperti itu. Alam nyata juga lainnya ada, alam nyata lainnya ada, bukan hanya di dunia itu, di bumi ini toh, alam nyata itu ada seperti itu. Waktu beliau memasuki, kan ada penjaga di depannya, ya kan, yang menjaga. Yang menjaga ini pertama kali yang menjaga nggak tahu kalau beliau itu Sadropiningit atau Imam Mahdi, ya kan. Sangar orangnya yang menjaga itu, malaikat siapa, aduh saya nggak tahu namanya, malaikat siapa, ya kan. Ya insya Allah yang menjaga itu, aduh subhanallah. Beliau pertama nggak menyukai, ditanya dengan membentak, ya kan, siapa kamu gitu. Barulah Sadropiningit ini Muhammad Mahdi menunjukkan dirinya, ya kan. Baru setelah beliau ini menunjukkan dirinya, siapa dirinya, yang menjaga itu langsung biasa, ramah tamah seperti biasa, dan mempersilahkan beliau masuk ke dalamnya, ya kan. Di dalam ruangan itu, ya kan, banyaknya kitab-kitab ya, ataupun kitab yang ada di luar negeri, entah kitab apa saya nggak tahu. Bahkan kitab Jawa pun itu ada di sana, ya kan. Kitab Jawa bahkan lebih Jawa dari sekarang kita ketahui kitab Jawa itu. Huruf-hurufnya itu seperti apa? Jika Anda tahu, bukan Honocoroko, itu kan baru gitu kan. Itu bentuknya seperti ada angka 1, juga alif, ya tuh. Jika aneh lah bentuk-bentuknya seperti itu. Banyak kitab-kitab kita Jawa kuno kan kita pernah dengar kata-kata, ya toh, dengar dari orang. Kalau kitab Jawa itu pernah ditemukan di bulan, nah ya kan. Nah, insya Allah benar seperti itu. Jangan ada sana Ibrani apapun, kitab apapun, alien, kehidupan alien, itu ada di sana semua. Penciptaan iblis, atau alam jin, jagat raya, Bima Sakti, galaksi, ada di sana semua.
Ya beliau itu waktu mau masuk ya dipandu yang menjaga di luar tadi itu, dipandu oleh malaikat penjaga itu. Ya satu ingin hanya melihat sekeliling, ya kan, sekeliling berbagai macam kitab itu banyak. Tapi nah ini ada salah satu ini loh yang utama kuncinya, ya kan. Insya Allah semua kitab-kitab yang di sekeliling beliau, nah itu ada di tengah-tengah, tengah-tengah ada kitab. Itu intinya kitab itu. Di atas sebuah kotak, ya kan, dari kaca. Kacanya beda, kacanya itu insya Allah berkilauan, kebiru-biruan, hampir seperti intan atau berlian seperti itu, berkilauan. Kitab itu ada ditempatkan di situ, di tengah-tengah, dikelilingi kitab-kitab semua itu. Dan dalam kitab yang di sekeliling kitab-kitab itu ada semacam energi gitu. Kalau nggak salah ya seperti laser lah. Masing-masing kitab atau buku di deretan itu mengeluarkan sinar atau laser lah, seperti laser, dan tertuju kepada tengah kitab tadi itu. Semuanya tertuju ke sana. Dalam semua yang keliling itu berkumpul jadi satu ke tengah-tengah kitab itu tadi. Ya kan, betapa istimewanya kitab itu, yang satu yang di tengah-tengah itu. Terus apa kitab itu? Kitabnya itu adalah Al-Quran Karim. Nah itu loh. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Semua kitab apapun yang tertulis, ya kan, yang tersirat dan yang tersurat, semuanya komplit lengkap ada. Nah, yang di tengah-tengah itu, padahal kitab-kitab itu banyak, tebal-tebalnya, masya Allah, kitab-kitab banyak dan terasa asing, bahkan bukan terbuat dari kertas atau apa. Ada yang terbuat kitab itu dari lempengan batu, ya. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, Injil asli ada di sana. Itu yang aslinya semua ada di sana, isinya apa kitab-kitab apa lain-lainnya itu ada di sana semua. Yaitu tertuju menyinari satu titik di tengah, yaitu kitab Al-Quran. Nah seperti itu loh. Dan dalam satu ayat kan bisa menceritakan sebuah apa itu, satu ayat pun bisa menceritakan sebuah kehidupan. Itu kan satu ayat. Nah itu loh, dikumpulkan, kitab-kitab yang lain itu dikumpulkan jadi satu di dalam Al-Quran itu. Kan ada penerjemahannya, kan seperti itu. Dalam Al-Quran itu dalam terjemahannya, cari lagi lebih dalam lagi. Nah, terus kalau belum ketemu, cari lagi dalam lagi, itu ada seperti itu. Semuanya kehidupan, kan dalam Allah menciptakan alam jagat raya dengan Nur Muhammad itu tadi, itu ada dalam Al-Quran. Ya kan, ada semuanya. Allah tidak akan menciptakan apa itu, Allah tidak akan menciptakan alam jagat raya kecuali menciptakan apa itu, Nur itu tadi, Nur Muhammad kalau tidak salah, saya lupa. Ya kan, cahaya nur itu tadi menyelimuti seluruhnya, seluruh alam jagat raya, ya kan, menyelimuti semesta, Bima Sakti atau apapun. Kalau saya menceritakan lebih detail seperti ini, bahaya saya nanti yang kena tegur. Ya Allah, itu ada tuh dalam satu kitab itu. Ya kan, mereka Satrio Piningit berbincang sejenak dengan yang menjaga kitab itu tadi. Dan insya Allah beliau berkata, yang menjaga hukum atau perpustakaan tadi, beliau hanya mengucapkan selamat berjuang, itu toh harus kembali. Nah, seperti itu. Banyak pengalaman-pengalaman atau perjalanan beliau Satrio Piningit mungkin, atau sudah apa belum ya, menceritakan waktu
Satrio Piningit ke Gunung Kaf. Mungkin sudah ya kayaknya di video yang lain itu, Gunung Kaf itu, gunung yang tidak nampak, ya kan, gunung yang tidak bisa dilihat manusia biasa, hanya para wali lah yang bisa melihatnya, seperti itu. Satrio Piningit pun pernah mengunjungi ke sana, ya kan? Pernah. Intinya ya gunung-gunung yang ada di dunia, induknya itu Gunung Kaf. Allah tinggal memerintahkan Gunung Kaf itu. Kalau ada apa gempa dari Gunung Kaf itu yang menggerakkan salah satu urahnya. Ada di YouTube, coba sampai saya cari Gunung Kaf. Nah, itu ada nanti. Ada yang apa pengulasan tentang Gunung Kaf di YouTube itu. Itu pernah dia ke sana. Nah, juga bumi, beliau pernah menjelajah bumi. Kan selama ini saya yang kebanyakan menerangkan penjelajahan beliau di atas, dengan di atas langit. Nah, bumi pun demikian, seperti itu. Nah, salah satu tanda di daerah negara mana itu kalau nggak salah, yang berapi itu, bukit berapi, bukan bukit sih, kawah berapi. Itu salah satu tandanya kemarahan bumi, seperti itu. Sebenarnya bumi itu loh ya, aslinya sebenarnya sudah muak dengan kita, aslinya itu loh. Tapi memang belum waktunya, ya gimana lagi, seperti itu. Muak dengan kita bumi ini. Banyak dosa yang kita lakukan, saya, terutama saya, ya Allah, banyak. Sebenarnya bumi ini sudah nggak kuat lagi, berontak. Bahkan bumi pun pernah berkata kepada Allah, ya Allah izinkan ya Allah untuk menghancurkannya, itu loh. Tapi Allah cegah, ya kan? Bahkan lautan, air pun pernah berkata demikian, ya Allah, aku ingin menumpahkan semua isi air lautan ini ke dataran, ke daratan. Aku sudah muak melihat tingkah manusia seperti itu loh. Tanah bumi, ya kan, itu pernah berkata demikian, ataupun lautan, air berkata demikian. Loh, ting banyaknya dosa kita, insya Allah seperti itu loh. Apalagi ya tentang perjalanan beliau, ya kan. Ada yang banyak yang juga beliau Satrio Piningit suka anak kecil, ya kan. Ya bisa juga iya, bisa juga enggak. Maksudnya ya enggak itu apa, beliau memang secara kasat mata, secara lahir beliau itu memang senang anak kecil, atau apalagi balita yang umur 5 bulan, 6 bulan yang belum genap setahun. Beliau paling suka seperti itu, insya Allah seperti itu. Tapi terkadang ini gitu loh, beliau itu melihat ruhnya aslinya itu yang dewasa itu loh, ya kan. Karena ruh itu nggak bisa tua, nggak bisa muda, gitu loh, nggak bisa bayi, nggak tetap. Ruh itu tetap dalam penciptaan Allah, itu tetap dalam tanda kurung seperti itu, tetap. Yang nggak muda, yang nggak tua, tetap. Ya insya Allah kalau diperkirakan ya, umur seperti umur manusia, seperti yang antara paling mudanya seperti itu, 17 tahun, 18 tahun, perkiranya seperti itu. Jadi beliau kalau senang bercanda dengan anak kecil atau terutama bayi, yang balita, yang kan beliau kan sukanya saya umur 1 tahun kan lucu-lucunya, ya kan. Nah, beliau suka. Tapi terkadang yang beliau lihat itu ya ruhnya yang dewasa seperti itu. Makanya ya tersenyum aja, kan tahu. Satrio Piningit kan tahu ruh manusia itu. Sebelumnya ruh itu ada di bayi itu, sebelumnya itu ruhnya itu menetes ke mana, bukan menetes, bergiliran hidupnya seperti itu ya. Sebelumnya seperti apa, kemana kan itu, dalam tubuh siapa sebelumnya ruh itu. Satrio Piningit itu tahu itu loh.
salah satu contohnya saya, ya kan. Ruhnya saya ini, ya namanya ruh nggak ada nama, cuma satu namanya ruh itu. Siapa? Muhammad itu toh. Ruh itu namanya semua itu namanya sama, Muhammad. Kan tercipta dari ruh kan juga tercipta dari Nur Muhammad. Seperti itu. Yang beliau lihat yang nampak ya itu. Wajah anak kecilnya benar kecil, tapi penampakan beliau terlihat gitu. Ruhnya yang besar, maksudnya yang dewasa, yang sama rata-rata. Ya contohnya saya kan seperti ini, ruhnya ini. Ini sebelumnya tahu ruh yang sebelum menempati raga saya itu siapa, seperti kayak gitu. Itu beliau tahu seperti itu. Ada kan ruh yang ada, nggak usah lah yang penting apa yang saya ketahui itu aja. Banyak itu tuh, tentang pengetahuan yang Allah berikan kepada Imam Mahdi atau satu lebih ini gitu. Oke lur, cukup sampai di sini dulu. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mau dimaafkan. Terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum mau di subscribe. Oke lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.